Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat ya untuk memulai pelajaran minggu ini. Hari ini kita kembali belajar pada tematik 2G, subtema 4, kita masuk pada pelajaran 3 dengan judul Perjalanan Menuju Tempat Wisata. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 170. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Untuk yang bahasa Indonesia, kita akan belajar menyalin kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Kemudian untuk matematika, kita akan belajar menggambar barisan serangkaian bangun datar sesuai pola yang ditentukan. Untuk SBDP, kita akan belajar mengurutkan cara mengolah bahan buatan untuk membuat hiasan. Mari anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini. Apakah anak-anak ingat saat anak-anak melakukan perjalanan bersama ke tempat wisata bersama teman-teman? Bagaimana perasaan kalian? Kemana kalian pergi? Sekarang kita akan mendengarkan cerita Melati yang melakukan perjalanan bersama teman-temannya. Perjalanan yang menyenangkan. Tibalah saatnya untuk berwisata ke Taman Lalu Lintas. Bus yang akan mengantar Melati dan teman-temannya sudah siap di halaman sekolah. Bu Lilis menyiapkan rambu-rambu lalu lintas yang akan dibawa. Bu Lilis juga menyiapkan kue dan air minum untuk dibagikan kepada Melati dan teman-temannya. Melati dan teman-temannya membantu Bu Lilis memasukkan barang-barang yang akan dibawa ke dalam bus. Bus berangkat dari sekolah pukul 7. Selama perjalanan, Melati dan teman-temannya tampak gembira. Ada yang bernyanyi, ada yang saling bercerita, dan ada juga yang bermain tebak-tebakan. Selama perjalanan, Melati asik melihat keadaan tempat yang dilaluinya melalui kaca jendela. Melati melihat banyak rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan. Ia juga memperhatikan rumah-rumah yang dilewatinya. Melati tertarik pada sebuah rumah yang sangat asri. Di halaman rumah banyak ditanami pohon dan tanaman bunga-bungaan. Di depan rumah dipasang pagar dari bambu dengan pola yang bagus. Pagar tersebut dicat dengan warna-warni yang serasi. Melati teringat pola bangun datar yang pernah dibuatnya di sekolah. Tak terasa bus sudah sampai di Taman Lalu Lintas. Ya, anak-anak, begitulah cerita kisah Melati dalam perjalanan yang menyenangkan bersama teman-temannya ke Taman Lalu Lintas. Coba anak-anak ceritakan kembali pengalaman anak-anak saat berjalan bersama atau pergi bersama teman-teman ke tempat wisata. Anak-anak boleh ceritakan kembali kepada ayah, ibu, atau siapapun yang mendampingi anak-anak belajar. Bacaan yang baru kita simak bersama tadi menggunakan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Apakah anak-anak masih ingat saat anak-anak mempelajari bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung dengan huruf kapital yang tepat dan juga tanda baca yang tepat? Ketika anak-anak menulis huruf tegak bersambung, tentunya anak-anak harus menulis hurufnya dengan rapi. Selain itu, anak-anak juga menulisnya harus tepat sesuai garis buku. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Anak-anak bisa perhatikan huruf-huruf tegak bersambung sebagai berikut ini. Kemudian,
Anak-anak juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital ketika anak-anak menuliskan kalimat. Anak-anak masih ingat bukan? Huruf kapital ditulis pada huruf awal kalimat, huruf awal nama orang, nama hari, agama, dan juga nama tempat. Selain itu, anak-anak juga harus memperhatikan tanda baca ketika anak-anak menuliskan suatu kalimat. Tanda baca salah satunya yaitu titik. Digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat berita atau kalimat pernyataan. Nanti anak-anak coba salinlah 10 kalimat di halaman 174. Anak-anak menyalin di buku PS tematik menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian, anak-anak perbaiki mana yang harus menggunakan huruf kapital, kemudian anak-anak beri tanda baca yang tepat. Nanti kalau sudah, tugas ini anak-anak kirimkan melalui Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan menggambar barisan serangkaian bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar untuk menentukan pola bangun datar. Sekarang kita akan belajar untuk menggambar barisan sesuai dari bangun datar yang ditentukan. Pada teks bacaan perjalanan yang menyenangkan Melati tadi, kita melihat Melati sangat tertarik pada pagar yang dilihatnya ketika hendak berwisata ke taman lalu lintas. Pagar tersebut dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Rangkaian bangun datar pada bentuk pagar tersebut yaitu segitiga, persegi panjang, lingkaran. Terdapat 3 rangkaian bangun datar ya anak-anak, sehingga membentuk suatu pagar yang sangat indah. Nah, sekarang mari coba kita tentukan rangkaian bangun datar dari berikut ini. Persegi panjang, lingkaran, persegi, lalu segitiga. Maka kita gambarkan sesuai dengan bangun datar yang diminta. Yang pertama yaitu persegi panjang, lalu lingkaran, persegi, kemudian segitiga. Maka polanya kembali berulang, mulai dari persegi panjang, lingkaran, persegi, kemudian segitiga. Nah, anak-anak, coba anak-anak berlatih dengan membuat rangkaian bangun datar pada halaman 175. Anak-anak cukup mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Anak-anak kerjakan langsung di buku paket. Anak-anak boleh menggunakan pensil warna agar warna-warna bangun datarnya menjadi lebih menarik dan indah. Tentunya anak-anak harus menggambarnya dengan rapi ya. Anak-anak boleh menggunakan penggaris jika ingin membuat bangun datarnya terlihat rapi. Lalu jika sudah, nanti anak-anak kirimkan melalui Google Classroom. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat kolase. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kolase diantaranya kertas gambar, kertas origami, gunting, lem, dan juga pensil. Setelah anak-anak menyiapkan alat dan bahan, anak-anak buatlah pola berbentuk bunga atau buah pada kertas gambar. Setelah itu, anak-anak gunting atau sobeklah kertas origami menjadi ukuran yang kecil-kecil.
Kemudian, anak-anak oleskan lem sedikit demi sedikit pada pola yang akan ditempeli guntingan atau sobekan kertas origami yang sudah anak-anak perkecil. Kemudian, anak-anak tempelkanlah guntingan atau sobekan kertas origami tersebut di atas pola yang sudah anak-anak buat. Anak-anak tentunya harus menempelkannya dengan penuh hati-hati dan juga rapi ya, agar menutupi semua permukaan pola gambar. Ketika anak-anak sudah menutupi semua pola, maka akan terlihat gambarnya dengan sempurna. Anak-anak harus teliti, sesuai dengan kreativitas anak-anak. Nanti anak-anak boleh melengkapi tata cara atau langkah-langkah membuat kolase ini pada halaman 117 buku tematik kalian. Tidak perlu dikirimkan ya anak-anak, tetapi anak-anak harus melengkapinya. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa sebelum selesai belajar nanti, mengisi refleksi di halaman 178 sampai dengan 179. Anak-anak memberikan tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang benar yang sudah anak-anak pahami. Kemudian, anak-anak melakukan aksi berdasarkan pernyataan yang ada di halaman 179. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, semangat berprestasi.